Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih pada semua undangan, penyeminar, dan peserta yang telah hadir pada acara seminar KPI Session 3 tahun 2025. Yang terhormat, Kepala Program Studi Manajemen Informatika, Bapak Saifur Rahman, MKOM. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika, Saudara Ahmad Latif Hendrawan. Yang kami hormati, Ketua Panitia Seminar KPI Session 3 tahun 2025, Saudari Verina Maheswari. Yang kami hormati, seluruh dosen penguji dan peserta Seminar KPI Session 3 tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kitikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selamat pagi, perkenalkan saya Naila Huria Hudiana selaku MC dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik. Acara yang ketiga, sambutan ketua program studi. Acara yang keempat, penyampaian materi oleh penyeminar. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Yaumul Kitab bersama. Ala hadiniyati wali kulli niyatin sholih al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unsik.
Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Manajemen Informatika kepada Bapak Saifur Rahman MKom. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati teman-teman penguji, dosen Humbis MI, Pak Muslim Hidayat MKom, Pak Fuad Asnawi Eskom, MM MKom, Bu Nur Hasanah MKom, dan segenap panitia, ketua himpunan, Mas Latif, dan semua kepengurusan di himpunan HMI yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi di pagi yang sangat cerah ini di kegiatan seminar KP yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan akan membawa kemajuan terutama atau perbaikan ya bagi penyeminar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada penyeminar yang hari ini akan menyampaikan tugas KP-nya yang sudah lama tidak diselesaikan ya, karena ini angkatan berapa ini, 2023 atau 2022 ini. Jadi sekali lagi ini sudah sudah molor ya sebenarnya ya, sudah molor, tetapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas usahanya untuk menyelesaikan kerja prakteknya, dan mudah-mudahan nanti setelah kerja praktek ini selesai kemudian segera untuk melanjutkan tugas akhirnya. Jadi segera menyelesaikan tugas akhirnya. Kemudian untuk angkatan 2023-2024 ya, yang sekarang semester 5 ya, itu juga silahkan untuk segera menyelesaikan KP-nya. Jadi harapan saya nanti di semester 6 itu sudah lanjut ke TA-nya ya, sudah lanjut ke TA. Walaupun sekali lagi nanti di semester 6 masih ada mata kuliah, tetapi sekali lagi ini tidak menghambat teman-teman semua untuk mengerjakan tugas akhir. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa wisuda kali ini nanti akan dilaksanakan di bulan Februari 2025, dan mohon untuk teman-teman nanti bisa melihat
informasi, melihat pengumuman yang sudah di-share itu menjadi acuan. Dan nanti untuk wisuda selanjutnya nanti akan dilaksanakan di bulan Agustus. Dan ini masih ada waktu maksimal 1 bulan ya, 1 bulan untuk pendaftaran wisudanya, Dan nanti kemungkinan ini dari MI juga ada beberapa yang akan menyelesaikan tugas akhirnya di awal-awal bulan ini, dan kita informasikan ke yang lain-lain untuk atau dari himpunan nanti bisa membantu untuk memberikan informasi ke kakak kelasnya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya yang hari ini sudah dilaksanakan atau mau melaksanakan kerja praktek. Dan saya harapkan nanti untuk kerja praktek ini pun nanti bisa kita buka tiap bulan, atau di awal bulan atau di akhir bulan. Jadi biar nanti dari teman-teman semua nanti bisa mempersiapkan, nanti tanggal awal bulan berarti ini nanti mau ada seminar, sehingga teman-teman semua nanti yang sudah selesai KPN akan segera mempersiapkan diri untuk menyelesaikan kerja prakteknya. Ya, mungkin itu dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada penguji, kepada penyeminar, dan segenap panitia yang hari ini sudah mempersiapkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi pelaksanaan hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Saifur Rahman MKom, kami ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh penyeminar yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Marcella Fidel Santosa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Marcella Fidel Santosa selaku moderator, dan izinkan saya membacakan acara inti untuk seminar kerja praktik session 3 pagi hari ini, yaitu yang pertama, penyampaian materi, dan yang kedua, diskusi dan sesi tanya jawab. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan yang berlaku pada acara hari ini, yaitu setiap pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi dan sesi tanya jawab selama 45 menit, 15 menit menyampaikan materi, dan 30 menit untuk sesi tanya jawab. Yang kedua, pemateri wajib menyalakan kamera atau on-cam. Yang ketiga, tidak ada interupsi selama pemateri menyampaikan materinya. Dan yang keempat, selama acara seminar berlangsung, mikrofon harap dimatikan, kecuali pada saat pemateri selesai menyampaikan materi dan sesi tanya jawab. Demikian peraturan yang kita gunakan untuk seminar pagi hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan untuk pemateri pertama, yaitu Saudari Ananda Shinda Balkis dengan materi Sistem Kepegawaian Berbasis Web di Mandua Wonosobo. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Moderator. Apakah sudah ada suara dan gambarnya?
Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Saifur Rahman MKom selaku Kaprodi Manajemen Informatika, kepada yang terhormat Ibu Nur Hasanah MKom selaku dosen pembimbing, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan KP saya yang berjudul Sistem Kepegawaian Berbasis Website di Mandua Wonosobo. Latar belakang, sistem kepegawaian dibutuhkan karena pengelolaan data pegawai masih minim dan beberapa proses masih dilakukan secara manual, sehingga kurang praktis dan menghambat administrasi. Sistem berbasis web diharapkan mempermudah akses data, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses administrasi. Masalah yang dihadapi, sebagian proses pencatatan kepegawaian masih dilakukan secara manual dan kurang terstruktur sehingga menghambat efisiensi kerja pegawai dan bagian administrasi. Manfaat sistem kepegawaian ini memberikan berbagai manfaat, antara lain untuk Mandua Wonosobo dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat dan memperakurat akses data, meningkatkan kualitas layanan, mendukung modernisasi manajemen, serta memperkuat keamanan data. Bagi penulis, sistem ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan teknis dan menambah portofolio akademik. Sementara itu, bagi masyarakat umum, sistem ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa, mendorong digitalisasi di dunia pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Batasan kerja praktek. Sistem ini dibatasi hanya untuk pengelolaan data kepegawaian di Mandua Wonosobo, meliputi data guru, karyawan, presensi jabatan, golongan, dan fungsionaris sekolah, dengan fitur tambah, edit, hapus, serta pencarian data. Sistem tidak mencakup penggajian, tunjangan, cuti, maupun penilaian kinerja. Pengguna yang dapat mengakses sistem hanyalah admin kepegawaian dan pegawai, di mana admin memiliki akses penuh sedangkan pegawai dapat melihat dan mengedit data pribadinya. Seluruh proses perancangan dan pengembangan sistem dilakukan selama masa kerja praktek. Analisis yang sedang berjalan. Sistem kepegawaian di Mandua Wonosobo masih menggunakan metode campuran antara pencatatan manual melalui Excel dan sistem dari pusat, sehingga pengelolaan data menjadi kurang efisien dan tidak terstruktur secara optimal. Berikut untuk use case admin login, pengelolaan riwayat pendidikan atau pelatihan, pengelolaan data jabatan, hapus data jabatan, mengelola data diri pegawai, mengelola data pensiunan, tambah data pensiun baru, melihat laporan, unduh laporan, lalu logout. Use case pegawai nanti login, lalu melihat dan mengelola data diri, melihat data kepegawaian, logout. Use case kepala sekolah, login, melihat laporan, lalu logout. Ini activity diagram. Untuk admin pertama membuka sistem, lalu sistem menampilkan halaman form login. Kemudian admin memasukkan username dan password, lalu klik login. Sistem melakukan validasi akun. Apabila tidak valid, maka sistem akan menampilkan halaman form login. Apabila valid, sistem akan menampilkan dashboard admin. Lalu admin bisa mengakses dashboard admin. Activity diagram pegawai. Pegawai membuka sistem, lalu sistem menampilkan halaman form login. Lalu pegawai memasukkan username dan password, klik login, kemudian sistem validasi akun. Apabila salah, sistem akan menampilkan halaman form login. Apabila benar, sistem akan menampilkan dashboard pegawai. Activity diagram kepala sekolah. Kepala sekolah masuk sistem, lalu sistem menampilkan form login. Kepala sekolah memasukkan username dan password, kemudian klik login. Sistem melakukan validasi akun. Bila tidak valid, sistem akan menampilkan form login. Apabila valid, sistem akan menampilkan dashboard kepala sekolah, dan kepala sekolah bisa mengakses dashboard. Berikut sequence diagram admin.
Ini kelas diagram. Kelas diagramnya ada admin, laporan, kepala sekolah, jabatan, data pegawai, riwayat pendidikan atau pelatihan, dan pensiunan. Berikut relasi tabel. Relasi tabel ada admin, pegawai, kelola, jabatan, data pegawai, laporan, riwayat pendidikan, dan pensiunan. Berikut ini ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan user interface-nya ini halaman login. Lalu ini dashboard admin. Di sana ada data diri pegawai, data jabatan pegawai, daftar riwayat pendidikan atau pelatihan, data pensiun, laporan, lalu logout. Pada dashboard ada total pegawai aktif yang berjumlah 86 orang, total jabatan ada 11 jenis, dan pegawai mendekati pensiun ada 6 orang. Lalu apabila masuk data diri pegawai, di sana ada nama, NIP, foto, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, dan aksi, edit, dan juga hapus. Ada tambah pegawai baru dan juga cari berdasarkan NIP. Form tambah pegawai baru yang apabila nanti disimpan akan muncul di kelola data diri pegawai. Lalu edit data pegawai apabila nanti disimpan akan muncul data-data yang sudah diedit di kelola data diri pegawai. Kemudian data jabatan pegawai. Di data jabatan pegawai, kelola jabatan pegawai ada kode jabatan, nama jabatan, departemen, tanggal dibuat, tanggal diubah, serta aksi, edit, dan juga hapus. Dan juga ada tambah jabatan baru dan juga cari. Tambah jabatan, edit jabatan. Kemudian daftar riwayat pendidikan atau pelatihan. Ada nama, jenjang pendidikan, nama institusi, gelar, pelatihan atau diklat, dan juga aksi, edit, hapus, serta ada tambah riwayat baru dan juga cari. Kemudian data pensiun yang berisi nama, NIP, TMT CPNS atau tertulis mulai tanggal, TMT pangkat, TMT pensiun, aksi, edit, dan juga hapus. Kemudian laporan di sana ada laporan data diri pegawai, laporan jabatan pegawai, laporan daftar riwayat pendidikan atau pelatihan, laporan data pensiun. Lalu bisa untuk cetak laporan. Kemudian ini ada form logout. Kesimpulan, sistem kepegawaian berbasis website dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan data pegawai, meningkatkan efisiensi administrasi, menyediakan akses informasi kapan saja, serta memperkuat transparansi dan keamanan data. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ananda Shinda Balkis atas materinya. Selanjutnya, kami serahkan kepada dosen penguji untuk menanggapi materi dari penyeminar pertama, yaitu Saudari Ananda Shinda Balkis. Kepada Ibu Nur Hasanah MKom, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Pak Moderator ya. Mbak Sinta, sehat Mbak Sinta? Mbak Sinta, maaf, Mbak Ananda Bilkis ya. Mbak Ananda Bilkis ya? Sehat nggak Mbak? Ya. Alhamdulillah sampai ke tahap seminar apa ya Mbak ya? Iya Bu. Kebetulan Mbak Ananda, saya yang ya Mbak ya. Jadi secara tidak langsung saya memahami apa yang Mbak Ananda buat. Jadi tapi begini karena saya tugasnya menguji, kepingin mengetahui lagi apa permasalahan yang ada di MAN 2 Wonosobo Mbak? Jadi permasalahan yang ada di sana itu pengelolaannya masih ada yang menggunakan manual Bu. Jadi kayak masih pakai apa ini Kak dokumen-dokumen gitu. Belum semuanya pakai lewat ini pusat.
Yang mau dibuatkan sistem adalah penggajiannya atau semuanya? Yang mau dibuatkan sistem itu semuanya tapi tanpa penggajian Bu, karena penggajian sudah ada di pusat. Jadi yang dua tidak mengizinkan untuk memasukkan penggajian. Kita lihat use case-nya dulu Mbak. Oh iya. Ya, jadi ada berapa aktor yang terlibat di sistem? Aktornya ada admin, pegawai, lalu kepala sekolah. Terus guru ya? Pegawai itu tidak hanya guru ya, semuanya ya. Tenaga administrasi juga menggunakan ya. Dari pegawai, aktivitas apa saja Mbak itu Mbak? Login terus? Aktivitasnya apa saja? Lalu melihat dan mengelola data diri, melihat data kepegawaian, lalu logout. Pegawai hanya bisa melihat dan mengelola data diri. Mengelola data diri, ya. Mengelola data kepegawaian pegawai itu sendiri ya. Gimana? Ya. Mengelola data pegawai itu sendiri maksudnya. Ya. Admin, kita lihat admin. Maaf Bu. Adminnya. Gimana? Yang admin. Oh, admin. Yang jelas. Oh iya. Yang jelas. Admin. Admin sama saja, ngapain aja? Admin itu nanti login. Lalu mengelola data riwayat pendidikan atau pelatihan. Lalu mengelola data jabatan, bisa hapus data jabatan, mengelola data diri pegawai, mengelola data pensiun, tambah data pensiun baru, melihat laporan, unduh laporan, lalu logout. Ya. Tadi disampaikan katanya untuk penggajian sudah terpusat, tetapi kenapa harus mengelola data pensiun, Mbak? Dari Mandua sendiri minta untuk dimasukkan data pensiunnya Bu. Sesuai dengan elusidasi dari stakeholder ya. Kebutuhan fungsionalnya memang mengharapkan adanya pensiun, penghitungan pensiun ya. Oke. Jadi nanti tadi di use case-nya sudah disampaikan sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Terus use case diagramnya sudah sesuai sama user interface-nya juga sudah disesuaikan ya Mbak ya? Ya Bu. Ya menurut saya sudah cukup. Jadi karena memang permintaan stakeholder begitu, sudah dengan kebutuhan fungsional, verifikasi yang dengan sudah ke tempat lokasi KP, sehingga menurut saya sudah cukup karena saya juga di sini sudah membimbing Mbak Ananda. Tetapi nanti dari penguji 2 akan memberikan masukan supaya nanti lebih komplit lagi, bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada. Mbak ya? Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah MKOM atas tanggapannya. Selanjutnya, kepada Bapak Muhammad Fuad Asnawi MKOM, MM kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ananda. Mbak Ananda boleh diperlihatkan rancangan database. Rancangan database-nya. Ini Pak. Kepala sekolah, jabatan, admin. Kalau loginnya biasanya pakai apa Mbak? Kalau jenengan mau login itu yang perlu dimasukkan datanya apa? Username dan password. Oke, ada password nggak di situ? Admin. Oh iya, passwordnya belum masuk. Passwordnya mau tipe datanya apa dan panjangnya berapa? Passwordnya tipe datanya mungkin pada panjangnya 11.
Panjangnya kira-kira berapa? 11, Pak. 11. Passwordnya dienkripsi nggak? Passwordnya iya, Karakter enkripsi kira-kira 11 cukup nggak? kurang. Biasanya berapa kalau dienkripsi? Eh 20. Enkripsinya mau pakai apa? Oh, untuk panjangnya 255. Lalu enkripsinya berapa? Masih belum tahu, Pak. Rencana dengan buat tugas akhir ya. Iya, Pak. Berarti Rencana buat tugas akhir ini sekaligus dijadikan seminar proposal ya. iya, Pak. Nah, seminar KP itu dijadikan sekaligus seminar proposal. Jadi jenengan harusnya udah siap mau pakai passwordnya, misalkan enkripsinya MD5 atau pakai hashing ataupun yang mana, kan dengan coba cari dulu sebelum menuliskan di sana. Kan kalau misalkan MD5 kan itu dia karakternya 32 karakter, berapapun panjang data aslinya jadinya 32 karakter, tapi outputnya hasilnya 128 bit. Nah, representasinya pakai heksadesimal. Heksadesimal. Tapi untuk varchar itu bisa, tapi panjangnya disesuaikan. Oke, di sini transaksinya apa saja, Mbak? Transaksi yang bisa dimasukkan, karena kan ini sistem informasi ya. Sistem informasi minimal ada input, proses, dan output. Nah, di prosesnya itu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di sistem informasi yang akan Mbak Ananda Sinta Bilkis buat apa? Nanti bisa kayak memasukkan data pegawai, data jabatan, data pensiunan, riwayat pendidikan, dan juga hapus sama edit gitu, Pak. Itu saja? Iya, iya sih. Terus juga nanti bisa mencari datanya berdasarkan NIP. Itu berarti lebih ke sistem input ya, Mbak? Kan hanya input, nggak ada proses transaksi. Iya. Itu belum masuk sebagai sistem informasi kalau kayak gitu. Dengan cari proses, misalkan kalau ini sistem informasi akademik, dengan kan proses misalkan kegiatan apa, belajar mengajar. Iya. Nah, dengan kuliah. Nah, setelah kuliah kan dosen proses ya, memproses nilai dari mata kuliah yang udah ada. Nah, itu proses. Ini sistem informasi apa tadi, Mbak? Sistem kepegawaian berbasis web di Mandua Wonosobo, Pak. Kepegawaian, misalkan data histori jabatan, terus kalau misalkan dia naik tingkat, itu prosesnya seperti apa? Iya. Misalkan udah 10 tahun apa 5 tahun, otomatis dia
akan naik tingkat. Ya. Nah, itu perlu ada tambahan tabel lagi dari jabatan, mungkin lebih ada histori kenaikan dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma input data jabatan aja. Terus kalau mau naik tingkat, prosesnya seperti apa? Apakah ada asesmen dan lain sebagainya. Nah, asesmen itu bisa dimasukkan ke situ. Ya, Pak. Jadi nggak cuma entry data saja. Kalau entry data, lebih ke sistem recording ya. Sistem recording belum nyampe levelnya sistem informasi. Oke, nanti diperbaiki prosesnya itu ada dan outputnya nanti berupa laporan misalkan yang tadi proses kenaikan jabatan, terus proses pensiun bagaimana kalau misalkan udah 5-8 tahun ada remember atau sudah mau memasuki waktu pensiun gitu ya. Itu ada remember ataupun notifikasi ke pegawainya atau mekanisme seperti apa. Jadi nggak cuma input data aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini prosesnya belum ada, mungkin ditambahkan proses laporannya nanti lebih detail. Jadi ini lebih banyak ke inputan aja. Oke, terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Fuad Asnawi Eskom MM atas tanggapannya. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, yaitu Saudari Fania Cahyaningtyas dengan materi Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah atau SIMS dan Monitoring Progres Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah berbasis web kepadanya. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Kaprodi MI Manajemen Informatika Bapak Saiful Enkom dan dosen penguji. Izinkan saya Fania Cahyaningtyas NIM 2022-1639 mempensikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SIMS dan Monitoring Progres Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kliwonan berbasis web. Yang pertama-tama, latar belakang. Tingginya perkembangan teknologi informasi menuntut lembaga pendidikan seperti MI Ma'arif Kliwonan untuk beralih dari sistem manajemen sekolah manual yang kurang efisien dan menghambat komunikasi real-time dengan orang tua atau wali murid, sehingga perancangan sistem informasi manajemen sekolah SIMS dan monitoring progres belajar berbasis web sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi penilaian, serta memfasilitasi pemantauan perkembangan siswa secara berkala demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perancangan dan membangun sistem informasi manajemen sekolah SIMS dan monitoring progres belajar berbasis web yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi sekolah di MI Ma'arif Kliwonan. 2. Bagaimana SIMS berbasis web dapat memfasilitasi akses informasi real-time yang dibutuhkan oleh guru, siswa, dan orang tua atau wali. Yang ketiga,
Bagaimana sistem ini dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan mempermudahkan pemantauan perkembangan belajar siswa, termasuk menyampaikan laporan periodik dan komunikasi melalui fitur kritik dan saran. Tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengelolaan sekolah untuk mengotomatiskan proses administrasi sekolah sehingga lebih cepat dan akurat. Yang kedua, mempermudah akses informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, orang tua, secara real-time dan mudah diakses melalui web. Yang tujuan ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran yang dapat membantu guru dan orang tua dalam memantau belajar siswa. Yang keempat, memudahkan laporan perkembangan belajar siswa secara periodik yang memudahkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Sistem yang berjalan. Sistem pengelolaan data sekolah dan monitoring progres belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kliwonan yang berjalan saat ini masih menggunakan cara manual, seperti penyampaian informasi kepada orang tua masih dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau pemberitahuan tertulis, sehingga tidak memungkinkan pemantauan perkembangan belajar siswa secara cepat dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum efektif dan membutuhkan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan mudah diakses. Sistem yang sedang berjalan. Orang tua menemui guru di sekolah, guru menemui orang tua meminta laporan belajar siswa, guru memberikan laporan belajar siswa, dan orang tua menerima laporan siswa. Diagram. Yang pertama, untuk admin ada login, menampilkan dashboard, mengelola data absensi siswa. Nanti bisa update data absensi siswa, backup laporan belajar, pengelolaan data siswa, mengelola data guru, mengelola data orang tua, mengelola mata pelajaran, dan mengelola pengumuman sekolah. Bisa logout. Use case diagram guru, nanti bisa login, menampilkan dashboard, mengelola data absensi siswa, backup laporan belajar, mengelola data siswa, mengelola mata pelajaran, mengelola pengumuman sekolah, dan logout. Untuk use case diagram orang tua, nanti orang tua bisa login, menampilkan dashboard, melihat data presensi siswa, melihat laporan belajar, melihat mata pelajaran, melihat pengumuman sekolah, dan logout. Untuk tampilan activity diagram untuk admin, activity diagram untuk guru, siswa, dan untuk orang tua. Tampilan sequence diagram, aktor, tampilan logout, sequence diagram. Untuk desain UI-nya, implementasi desainnya, yang pertama login, nanti bisa username, password, dan masukkan. Untuk tampilan dashboard dan logout. Untuk dashboard nanti ada tampilan total siswa, total guru, total wali. Untuk tampilan data murid, nanti bisa menambahkan nama, kelas, alamat, nama orang tua, status. Untuk tampilan pengumuman, nanti ada pengumuman yang bisa ditempel di sini seperti ujian akhir semester dan libur akhir semester. Untuk tampilan absensi, untuk laporan, nanti ada laporan ulangan harian, ujian sekolah, nilai rekap, dan kehadiran. Untuk laporan ulangan harian,
Ya, ada keterangan nama, kelas, nomor absen, tanggal, dan nilai. Untuk mata pelajaran, kitab nilai, ulangan harian, ujian sekolah, nilai sikap, dan kehadiran. Untuk tampilan pengumuman. Dan yang terakhir, kesimpulan. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah SIMS dan monitoring progres belajar siswa berbasis web di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kliwonan mampu menghasilkan sebuah sistem yang efektif dalam mempermudah proses pemantauan perkembangan akademik siswa. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fania Cahniani Tias atas Selanjutnya, kami serahkan kepada sang penguji untuk menanggapi materi dari seminar kedua, yaitu Saudari Fania Cahniani Tias. Kepada Bapak Muslim Hidayat Mkom, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fania ya. Ya, Pak. Oke, Mbak Fania, ayo teman Mbak. Oh malah dipakai ini kamera nih. Tapi Enggak dimatiin. Nggak bisa kok, kameranya nggak nyala kok Mbak. Ini nyala, Pak. Hah? Oh, nyala? Enggak nyala. Di sini kelihatan Mbak Fania, kayaknya Pak Muslim internetnya jelek. Iya. Oh, aku jelek ya, orang kayak orang Fastikom ya. Oke, Mbak Fania. Terima kasih. Berusaha internet rakyat. Oke, Mbak Fania, terima kasih ya sudah berusaha untuk menyelesaikan studinya dari tahap menyelesaikan KP, kemudian nanti mudah-mudahan bisa mengejar untuk TA-nya di bulan Desember ya. Pak, amin. Oke. Mbak Fania, ini ya sudah lama ya nggak ketemu. Ya ketemu kemarin saya lihat di kampus 1 itu yang nggak tahu ngurus apa itu, aktif atau non aktif itu ya. Cuman ngintip saya, bukan ngintip ya, kelihatan sebentar. Iya Pak. Oke, Mbak Fania, ini untuk rencana rencana proyek tugas akhirnya adalah manajemen monitoring ya? Iya Pak, monitoring. Oke, ini KP-nya selesai, tinggal perencanaan informasi manajemen sekolah dan monitoring progres. Baik, untuk manajemen sekolahnya sendiri seperti apa Mbak ini Mbak? Manajemennya paling Pak kayak yang ini yang awalnya itu tuh dari gurunya minta kayak absen gitu, terus orang tua bisa kayak memberikan dapat informasi tuh langsung, soalnya kalau dari murid gitu kadang tidak disampaikan kepada orang tua Pak. Oke, berarti lebih ke monitoring, terus kayak ada kayak informasi pemantauan ya. Maaf Pak, yang bisa informasi pembayaran gitu kan sering dikasih surat, itu suratnya tidak sampai ke wali murid. Oke, baik, berarti nanti usernya ada berapa berarti ini penggunanya? Coba lihat use case-nya Pak. Yes, bentar ya Pak. Ini Pak, ada admin, terus ada guru, ada Pak. Admin, guru, dan orang tua ya? Ya. Oke, berarti yang nanti disampaikan ke wali murid itu ada nilai terus kayak absen, terus nilai kayak ada pembayaran Pak. Nilai sekolah anak, sikap.
Ulangan harian, ujian sekolah, nilai sikap, kehadiran. Oke, kalau nilai sikapnya di input setiap hari atau bagaimana Mbak ini rencananya? Semesteran aja sih Pak. Nilai sikap itu semesteran. Berarti sama kayak rapot ya Mbak ya? Iya. Oke, berarti nanti kalau rapot itu kan ada nilai, kemudian nilai sikapnya bagaimana, kemudian presensi. Nah, kalau presensi harian ini berarti Mbak? Iya, tiap minggu Pak. Yang Setiap minggu? ya. Itu masih nggak? Berarti nginputnya adminnya seminggu. Ya Pak. Misalkan admin nginput seminggu sekali, ini si A, nama siswa atas nama A, kemudian hari Senin berangkat, hari Rabu tidak berangkat, hari Selasa berangkat, dan seterusnya. Itu diinput satu minggu sekali Oh, enggak, 1 hari sekali atau Pak. gimana? 1 hari sekali Pak. Enggak, ini rencananya kok. Ya, rencananya. Ini kan kamu tinggal nyeminar. Ya. Ya, Pas iya, itu gimana? bilangnya Iya, kayak itu loh Pak, setiap semesteran gitu. Terus kalau ulangan gitu, yang penting tuh kayak laporan rapot per semester gitu Pak. Pas itu Pak sekolahnya bilangin. Oke, kalau itu berarti bukan monitoring. Monitoringnya kalau 1 semester sekali ya terlalu lama. Jadi ini antisipasinya supaya namanya anak itu nggak masuk, itu langsung terpantau. Oh, ini anak nggak masuk. Ini anak kelas 1 SD misalkan ya. Anak SD kok udah diantar kok ternyata nggak masuk. Wah, ini bahaya kan? Diculik atau kecemplung gelombang nang kono atau gimana kan nggak tahu. Ya, nanti diperbaikin lagi. Yang itu sebaiknya harian. Ya Pak. Kalau ulangan, ketika ada ulangan, coba interface orang wali murid kayak apa Mbak? Coba. Tampilannya Pak? Nah, tampilannya, interface-nya. Ini ulangan harian. Iya, ini yang ulangan harian. Mana? Udah makan interface-nya ulangan harian. Ulangan harian. Untuk orang. Ini sih Pak, kayak rekap nilai gitu laporannya. Iya, tampilannya kayak apa? Ini. Nomor absen tanggal sekian, nilai ya, bulan harian 10. Oke. Terus ini mana? Mapelnya apa itu? Mapelnya barusan yang nilai harian, ulangan harian. Nah, ini nama, kelas, nomor absen, tanggal, nilai. Terus itu nilai mapel apa? Oh iya, nanti ditambahin Pak. Coba kalau lihat database-nya kayak apa sih Pak? Masih di laporan Pak, database. Enggak, ya. Iya. Maaf ya Pak, belum kumplit.
Nah, ya nanti di anu aja itu diperbaiki ya. Iya Pak, nanti Oke, saya jadi nanti ada menampung informasi mata kuliah mapel apa Iya. gitu, adanya berapa tanggal sekian, nanti ada keterangan tuh, misalkan ulangan ke ini atau tema ini gitu biasanya. Iya Pak. Oke, kalau kehadiran Mbak, kehadirannya apa Mbak? Laporan undangan kehadiran. Absensinya kayak gini Pak. Absensi, oke, kelas nomor absen ini kelas 4A, nomor absen ini keterangan keluar kota izin itu rekap Iya Pak, absensi. rekap enggak Kak, yang orang tua gimana, yang orang tua Orang tuh minta masukin. tampilan orang tua ada nggak ada, ya udah nggak usah dicari-cari. Ya maaf Pak, nggak komplit, minta masukin. Oke. Kalau pengumuman Pengumuman Coba, sebentar ya. kalau pengumuman yang di bagian ini ya Iya Pak. pengumuman. Oke, pengumuman tanggal. Kalau saya admin itu mau mengumumkan hanya untuk kelas 1 gitu gimana? Kelas 1 nanti bisa kayak di bagian 2 gitu Pak. Isi Gimana? paling nanti nambah ya Pak. Nambah kabeh. Maaf. Oke ya. Oke, nanti ditambah itu. Jadi nanti ada filter. Saya mau mengumumkan hanya untuk kelas 1. Saya hanya untuk kelas 1A. Saya hanya untuk mengumumkan semua, misalkan pengumuman hari libur itu biasanya misalkan ada libur dan kelas 6 itu nanti kan diumumkan hanya untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, kelas 6-nya tidak. Iya. Kemudian ada keperluan terus kelas 1 nanti di hari ini menggunakan seragam olahraga misalkan gitu. Iya Pak. Kan hanya untuk kelas 1 itu. Lagi khusus untuk 1B misalkan hari ini bla 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 bla, kan wali kelasnya sedang outbound itu misalkan atau menikah gitu dan seterusnya. Kayak gitu pengumuman. Ada filtering atau informasi ditujukan ke siapa, itu ada filternya. Oke. Ya, sementara cukup Mbak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Nanti ditambahin lagi di revisi. Terima kasih kepada Bapak Muslim Hidayat MKOM atas tanggapannya. Selanjutnya, kepada Bapak Saifur Rahman MKOM, kami persilahkan. Oke, Mbak Fania, Ya Pak. luar biasa ya. Ya Pak. Satu grup Nanda, Fania, Putri. Ya. Geng. Kalau ditanya ya nanti kita tambah Pak, tambah Pak. Maaf. Tak geng. Weh logone Unsik apik Pak. Logone Unsik apik. Ngarang. Nggak boleh tertawa Pak. Jangan tertawa, kamu diam aja. Oke, Mbak Fania, Ya Pak. moderator, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Muslim ya berkaitan dengan hasil kerja prakteknya Mbak Fania. Jadi saya hanya mengevaluasi aja ini berkaitan dengan kerjanya Mbak Fania. Yang pertama berkaitan dengan judul tadi ya,
perancangan sistem informasi manajemen sekolah, dan, nah ini ada dan-nya ya, dan monitoring program belajar siswa madrasah ibtidaiyah ma'arif Kliwonan berbasis web. Tadi sudah ditanyakan Pak Muslim juga berkaitan dengan perancangan SIM-nya, kemudian monitoringnya. Artinya di sini ada dua pembahasan yang sebenarnya Mbak Fania harus menyelesaikan sesuai dengan judul ini. Operasi manajemen sekolahnya dulu. Nah, di SIM ini kira-kira nanti yang akan dimasukkan itu berkaitan dengan data apa? Data siswa, Pak. Kan ini manajemen Ya, sistem kalau kayak manajemen. pembayaran gitu, Pak, belum selesai juga belum ditambahin. Berarti nanti mau ditambahin. Insya Allah, Pak, nanti kalau revisi. Ya jelas revisi, enggak nanti kalau revisi. Ya, Pak. Terus apa lagi? Kayak pembayaran kan di sini tuh kayak ada dua pembayaran gitu, Pak. Yang pertama kayak yang di sekolah sama yang di pondoknya itu kan ada dua sih. Awalnya itu terus kayak laporan-laporan gitu agar yang tersampaikan sih, Pak. Oke, jadi sekali lagi Mbak Fania harus mencermati dulu ya, mencermati, jangan sampai nanti antara judul kemudian pembahasan itu nanti beda ya, judul dengan pembahasannya beda, mulai dari rumusan masalah, tujuan, kemudian pembahasan, kesimpulan itu nggak nyambung gitu. Baik, Pak. Ya, karena di sini sebenarnya Mbak Fania nanti harus melengkapi dulu ini data ini ya. Yang pertama nanti silahkan di maksimalkan kelihatan tampilannya ditampilkan Pak Muslim juga di tampilan orang tua tadi kan belum muncul ya. Ya, Pak. Ada dashboard, kemudian ada sistem akademik, sistem absensi, keuangan, dan nanti dilengkapi aja itu berarti di sistem manajemennya. Kemudian ada juga bisa ditambahkan juga ada manajemen aset juga, sarprasnya juga. Jadi ini memang kalau menurut saya ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali. Tapi ini ada beberapa memang yang tadi belum dibahas ya, belum dimasukkan di laporan ini Mbak Fania. Kemudian ini satu. Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan monitoringnya. Berarti kalau monitoring ini ada keterlibatan ya, ada keterlibatan orang tua, ya kan? Tadi disampaikan Pak Muslim, ketika orang tua itu mau monitoring, itu waktunya kapan? Gitu. Itu bisa diakses kapan saja sih, Pak? Iya, itu kan ada beberapa tadi. Tapi tadi ada yang sampai berapa? 1 bulan atau berapa kali tadi? Oh iya, yang semester yang absensi 1 minggu. Ya. Ya. Sebenarnya fungsi dari monitoring ini kan untuk mengetahui apa yang dilakukan siswa ya, apa yang dilakukan siswa itu dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu fungsinya sebenarnya itu. Tetapi sekali lagi ketika kami membuka tadi di interface-nya tadi itu memang masih banyak yang belum ya. Tetapi di tampilan kamu di dashboard kamu itu malah lebih ke motornya itu. Manajemen. Coba kamu buka di tampilan. Ini kan diimplementasi desainnya atau di rancangannya ya. Ini kan sistem monitoring berarti
di sistem kamu itu ini lebih ke monitoringnya ya, bukan ke manajemennya ya. Kemudian fungsi dari tadi itu, apakah monitoring tadi ini juga nanti orang tua itu dia akan bisa melihat, akan bisa memonitoring semua, padahal ada batasan-batasan yang sebenarnya di sistem manajemen itu tidak harus orang tua itu mengetahui gitu loh. Contohnya misalkan di keuangan itu orang tua itu dia tidak bisa memantau, memonitoring anaknya atau memonitoring sekolahnya, kan nggak bisa kan. Kalau di keuangan itu paling-paling orang tua itu kan dia bisa melihat tentang tagihan, tentang biaya yang belum terbayar gitu loh. Kemudian orang tua juga dia hanya bisa membatasi berkaitan dengan hasil monitoring belajar anak. Kemudian yang selanjutnya ada nggak di sini tentang monitoring orang tua terhadap tadi, mungkin kalau sekarang kan lagi musim bullying dan sebagainya, apakah ada nggak berkaitan dengan apa namanya aturan-aturan atau tampilan di Mbak Fania ini berkaitan dengan apa namanya informasi tentang tadi itu, tentang kondisi anak? Kalau kondisi anak sih belum Pak, cuma kayak pemberitahuan aja kalau orang tua sama absensi. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya PR-nya masih banyak sekali ya yang harus diselesaikan ya. Ya Pak. Jadi sekali lagi saya hanya mengevaluasi hasil daripada laporan yang sudah dikerjakan. Berarti kalau saya amati ini ya berarti ya baru berapa persen pekerjaannya. Ya, belum sampai mencapai 90% itu belum, ketika sekali lagi saya terapkan dengan topik yang Mbak Fania itu angkat. Ya Pak, maaf. Nanti ditambah lagi ya. Pak, nanti Pak saya tambah lagi. Ya, jadi nanti hasil revisinya nanti bisa ditulis, kemudian nanti bisa di apa namanya dibimbingkan ke penguji ya. Baik Pak. Menguji sekali lagi PR kamu tadi yang pertama membatasi berkaitan data-data tadi, data berkaitan dengan SIM-nya itu apa, kemudian monitoringnya itu apa. Ya, monitoringnya itu apa. Itu kan nanti masuk di analisis dan rancangan juga yang sebenarnya harus dirancang secara detail di situ. Baik use case-nya, activity-nya, square diagramnya, database-nya, kemudian ERD-nya dan sebagainya. Ya, karena ini belum baru tampilan kan, kita juga baru hanya bisa melihat gitu, melihat. Tetapi dari penglihatan kami tadi Pak Muslim juga sudah mengevaluasi beberapa interface-nya, masih banyak kekurangan tadi. Apalagi tadi kalau di persensi itu kan berarti kalau di persensi kan ada jam datang jam pulang ya seharusnya ya kan. Kemudian tadi ada nilai, itu belum ada mata kuliahnya, belum ada mata pelajarannya itu ya. Tapi saya mengucapkan apresiasi ya yang sangat tinggi ke grup Fania CS Putri dan lain sebagainya yang hari ini walaupun sekali lagi belum maksimal tapi sudah berusaha untuk mempresentasikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi masukan-masukan dari kami nanti segera ditindaklanjuti, kemudian segera dikerjakan kembali. Target wisuda kalau memang Februari nggak nyetok ya nanti di Agustus ya. Gitu ya, nanti kita maksimalkan lagi di pembimbingan untuk untuk persiapan TA-nya. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Ya mungkin itu saya tidak banyak menanyakan, tetapi saya hanya mengevaluasi tadi berkaitan dengan laporan-laporan tadi. Ya mungkin itu aja dari saya. Silakan.
selamat Mbak Fania dan Mbak Nanda yang hari ini sudah melaksanakan kerja praktek. Mudah-mudahan nanti ini akan menjadi motivasi bagi yang lain, yang seangkatan yang sampai hari ini belum selesai juga, dan adapun yang selesai nanti akan segera mengikuti seminar TA ya. Ada beberapa mahasiswa. Oke, mungkin itu dari saya Mbak moderator ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Saifur Rahman MKOM atas tanggapannya. Selanjutnya, untuk pemateri ketiga, yaitu Saudari Anugrah Putri Jayanti dengan materi Sistem Administrasi Keuangan Madrasah Hidayatul Mulk. Kepadanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan nama saya Anugrah Putri Jayanti, NIM 2022-628. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Informasi Administrasi Keuangan berbasis website pada Madrasah Hidayatul Mubtadiin Jelambrang Wonosobo. Sebelumnya yang terhormat Bapak Saifur Rahman MKOM selaku Kaprodi Penguji, yang saya Fuad Asnawi Eskom MKOM selaku penguji, yang saya hormati Bapak Muslim Hidayat MKOM selaku dosen penguji. Baik. Selanjutnya latar belakang. Madrasah saya dari Hidayatul Mubtadiin Jelambrang Wonosobo sebagai lembaga pendidikan Islam yang menekan pengajaran dasar-dasar akhlak keuangan Madrasah Hidayatul Mubtadiin sekarang ini masih dilakukan, di mana proses pembayaran saat ini masih mengharuskan wali santri untuk datang langsung ke madrasah dan menulis semua pembukuannya di buku besar untuk dijadikan arsip. Apabila santri yang sudah melakukan pembayaran, selanjutnya diberikan kwitansi atau bukti pembayaran. Proses pembayaran dan pencatatan administrasi keuangan saat ini memiliki permasalahan, di antaranya tidak seluruh wali santri memiliki waktu luang untuk datang ke madrasah melakukan pembayaran. Jika ditetapkan kepada santri, terdapat resiko seperti uang jatuh atau uang tidak dibayarkan ataupun kwitansi jatuh dan lain-lain. Memungkinkan data hilang atau rusak, kurangnya transparansi dan keakuratan dalam pembayaran maupun pengelolaan data keuangan. Lambatnya proses dalam melakukan pencarian data keuangan serta mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan sistem informasi administrasi keuangan untuk membantu proses administrasi keuangan agar dapat memberikan kegiatan belajar mengajar kepada santri yang berkualitas, mempermudah wali santri melakukan pembayaran secara transparan, meningkatkan kepercayaan wali santri terhadap sistem administrasi madrasah, dan memudahkan staf keuangan dalam memproses pembayaran serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan dengan lebih akurat, transparan, dan efisien. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi administrasi keuangan berbasis website pada Madrasah Hidayatul Mubtadiin. 2. Mendukung kelancaran proses belajar mengajar santri. 3. Meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam pengelolaan data keuangan. 4. Memudahkan akses informasi kepada pihak terkait. 5. Membangun kepercayaan wali santri.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, pengelolaan keuangan madrasah menjadi lebih sistematis, akurat, dan transparan. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar lebih berkualitas. Yang ketiga, kepercayaan wali santri dan pihak terkait meningkat. Yang keempat, pelaporan keuangan menjadi akurat, transparan, dan tepat waktu. Yang kelima, pengajian yang tepat waktu dan transparan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para ustadz-ustazah dan staf administrasi. Sistem yang sedang berjalan. Proses administrasi keuangan pada Madrasah Hidayatul Mubtadiin sekarang ini masih dilakukan secara manual, baik pada proses pembayaran, pencatatan, dan pengelolaan data keuangan, di mana proses pembayaran saat ini masih mengharuskan wali santri untuk datang langsung ke madrasah dan menulis semua pembukuannya di buku besar untuk dijadikan arsip. Apabila santri yang sudah melakukan pembayaran, selanjutnya diberikan kwitansi atau bukti pembayaran. Flowcard-nya mulai ada pemasukan atau pengeluaran, lalu admin membuat catatan transaksi keuangan menggunakan buku ataupun Excel, lalu ada catatan pembayaran santri, laporan secara manual, dan informasi keuangan disampaikan secara tertata. Selanjutnya, use case diagram admin. Admin yang pertama login, admin dapat mengelola pengumuman, admin mengelola data ustadz-ustazah, mengelola data santri, mengelola pemasukan, mengelola pengeluaran, mengelola penggajian, admin dapat mengelola absensi, admin dapat mengelola laporan keuangan dan logout. Itu use case diagram santri. Santri dapat login, lalu santri dapat melihat pengumuman, melakukan pembayaran dengan transfer bank ataupun cash, lalu logout. Ustadz-ustazah login, lalu ustadz-ustazah bisa melihat pengumuman, melakukan absensi, dan mengakses data penggajian, lalu logout. Ikuti diagram proses login. User membuka web, sistem menampilkan halaman login. User mengisi username, password, mengklik login, lalu database memvalidasi. Jika berhasil menampilkan halaman dashboard sistem, jika tidak, user mengisi username dan password lagi. Selanjutnya, ikuti diagram admin mengelola pengumuman. Admin memilih menu pengumuman, lalu database mendapatkan data pengumuman, sistem menampilkan data pengumuman. Admin dapat menambah pengumuman, menghapus, dan mengedit data. Ini sama seperti yang tadi, memilih menu ustadz-ustazah, lalu database mendapatkan data ustadz-ustazah, sistem menampilkan, admin dapat menambah data ustadz-ustazah, menghapus, dan mengedit. Selanjutnya, mengelola data santri. Selanjutnya, aktiviti diagram admin mengelola pembayaran. Admin memilih menu pembayaran, database mendapatkan data pembayaran, lalu sistem menampilkan data pembayaran. Admin dapat menambah, menghapus, dan mengedit. Lalu validasi pembayaran. Lalu admin mengelola pemasukan. Admin memilih menu pemasukan, lalu database mendapatkan data pemasukan, sistem menampilkan data pemasukan, admin dapat menambah, menghapus, dan mengedit. Aktiviti diagram admin mengelola pengeluaran. Aktiviti diagram admin mengelola absensi ustadz-ustazah. Admin memilih menu absensi, database memberikan data absensi, sistem menampilkan data absensi. Admin dapat menghapus dan detail absensi. Meminta detail absensi, database mengambilkan data absensi, sistem menampilkan data absensi. Lalu aktiviti diagram admin mengelola penggajian.
Admin memilih menu penggajian, lalu database mendapatkan data penggajian, sistem menampilkan data penggajian, lalu admin dapat menambah, menghapus, dan mengedit data penggajian. Selanjutnya, PPT diagram admin mengelola laporan keuangan. Ini sama seperti PPT diagram, Ustazah melihat pengumuman. Lalu aktiviti diagram, Ustazah melihat penggajian. Ustazah memilih menu penggajian, database mendapatkan data penggajian, lalu sistem menampilkan data penggajian. Lalu guru bisa melihat detail penggajian, memilih detail penggajian. Dan database mendapatkan detail penggajian, sistem menampilkan detail penggajian. Lalu selesai. Ustazah melakukan absensi. Ustazah memilih menu absensi, lalu sistem menampilkan halaman absensi. Ustazah mengklik masuk atau pulang, lalu divalidasi. Jika berhasil menampilkan halaman absensi, jika tidak kembali ke halaman klik menu masuk atau pulang. Itu diagram santri melihat pengumuman. Itu. Lalu aktiviti diagram pembayaran. Santri memilih menu pembayaran, database mendapatkan data pembayaran, lalu sistem menampilkan data pembayaran. Lalu santri memilih detail pembayaran, database mengambil data pembayaran, sistem menampilkan detail pembayaran. Lalu wali santri mengisi pembayar, menyimpan data bayar. Proses logout. Ini untuk sequence diagram proses login. Lalu sequence diagram admin mengelola pengumuman. Admin mengklik menu pilihan, lalu pengumuman memilih menu pengumuman, lalu halaman menampilkan halaman tanah pengumuman. Admin dapat menambah pengumuman baru, simpan pengumuman, database menyimpan dan peringatan pengumuman disimpan. Itu untuk tambah, sama seperti edit dan hapus. Ini untuk sequence diagram admin mengelola data ustazah. Sequence diagram admin mengelola data santri, sama seperti data ustazah. Dapat menambah, mengedit dan menghapus. Lalu sequence diagram admin mengelola pembayaran. Admin memilih pembayaran. Lalu dari pembayaran menampilkan halaman, lalu tampil halaman tambah pembayaran. Admin dapat menambah pembayaran baru, lalu disimpan, disalurkan ke database dan database menyimpan dan memberi respon peringatan pembayaran disimpan. Admin menerima peringatan, sama seperti edit dan hapus. Sequence diagram admin validasi pembayaran. Dari pembayaran respon validasi pembayaran, lalu admin merespon mengklik validasi pembayaran. Proses validasi ke database menyimpan data, peringatan validasi pembayaran, admin menerima peringatan. Sequence diagram admin mengelola pemasukan. Sequence diagram admin mengelola pengeluaran. Lalu sequence diagram admin mengelola absensi. Ustazah. Selanjutnya sequence diagram admin mengelola laporan keuangan. Sama seperti santri melihat pengumuman, sequence diagram ustazah melihat pengumuman. Sequence diagram ustazah melihat
Lihat penggajian. Ustadz Ustazah mengklik menu penggajian, lalu menampilkan dari penggajian menampilkan halaman penggajian. Guru mengklik detail penggajian, lalu mengambil data penggajian dari database, mendapatkan data penggajian detail, dan guru menerima data penggajian. Sequence diagram, Ustadz Ustazah melakukan absensi. Lalu sequence diagram, santri melihat pengumuman. Sequence diagram, santri melakukan pembayaran. Wali atau santri memilih menu pembayaran, lalu tampil halaman pembayaran, mengisi pembayar atau klik bayar, terus proses bayar, database menyimpan data, lalu merespon peringatan berhasil dan menerima peringatan. Sequence diagram logout. Untuk IRD, Entity Relationship Diagram, dan ini untuk relasi antar tabel. Berikut adalah user interface tampilan login. Di sini aktor dapat memasukkan email dan password. Ini tampilan dashboard admin, dapat pengumuman, data Ustadz Ustazah, santri, masukan, pembayaran, pengeluaran, penggajian, absensi, dan laporan. Di sini terdapat total pemasukan, total pengeluaran, terdapat pengumuman yang aktif, total guru, dan total santri. Lalu ini di halaman tambah pengumuman. Ini jika diklik tambah pengumuman, tampilannya seperti ini. Lalu klik simpan, nanti kembali ke sini. Lalu data Ustadz Ustazah, ada jabatan, nama, nomor rekening, jenis kelamin, alamat. Jika ditambah Ustadz Ustazah, di sini dapat mengisi nama, nomor rekening, alamat, nominal gaji per masuk, jabatan, jenis kelamin. Lalu data santri. Di sini terdapat nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat. Jika mengklik tambah santri, dapat mengisi nama lengkap, alamat, nomor induk, dan jenis kelamin. Pada menu pembayaran terdapat nama pembayaran yang masuk, nominalnya, tanggal bayar, statusnya aktif atau tidak, dan aksinya. Ini bisa difilter sesuai tanggal dan bulan dan tahun. Lalu di sini ada pada pembayaran, menu pembayaran. Di sini ada nama santri, lalu nama bayar, tanggal bayar, terus melalui apa. Kalau diklik tambah bayar ini, selanjutnya ini daftar bayar. Jadi di sini admin dapat menambah bayar jika santri melakukan pembayaran secara cash. Jadi otomatis kalau menambah pembayaran berarti santri membayar melalui cash. Kalau payment gateway langsung tercantum di sini. Ini untuk detail pembayaran. Jika diklik detail pembayaran, lalu pada pengeluaran terdapat nama bayar, nama pembayaran, nominal, tanggal bayar, penerima.
Pada pengeluaran, ini bisa diklik detail. Ini jika tambah pengeluaran, nama bayar, contoh listrik bulan Desember nominalnya berapa. Lalu dipilih bukti bayar, upload bukti bayar. Selanjutnya untuk absensi. Absensi di sini ada nama, tanggal, jam masuk, jam pulang, keterangan. Nah, jika izin diklik detail, nanti ada keterangan di sini sakit dan surat izinnya. Selanjutnya pada penggajian terdapat nama, total penggajian sama tanggal penggajian. Nah, di sini untuk kalau mau menggaji, admin bisa memasukkan nama, terus absensi masuknya berapa, nominal gajinya karena setiap status ustazah berbeda, lalu tanggalnya dan melalui bisa transfer ataupun cash. Nah, jika lalu didit kepada ustazah. Selanjutnya ini untuk laporan keuangan. Nama, nominal, tanggal bayar, nama santri. Bisa diunduh PDF ataupun Excel. Untuk dashboard ustazah terdapat pengumuman dan tampilan presensi. Ustazah bisa melihat pengumuman, lalu bisa melakukan absensi atau masuk pulang ataupun izin. Jika izin, alasannya dan surat izin. Untuk gaji hanya bisa melihat tanggal gajian, nominal, jumlah masuk, jabatan, dan status. Untuk tampilan santri terdapat pengumuman dan pembayaran. Di sini terdapat yang total yang belum dibayar. Ini untuk dibayar dan riwayat pembayaran. Jika klik bayar, bisa pilih melalui transfer bank atau QRIS ataupun GoPay. Baik, kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan adanya sistem informasi ini, proses administrasi keuangan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan transparan. Staf keuangan dapat memproses pembayaran dan menyusun laporan dengan lebih mudah dan tepat waktu. Selain itu, wali santri memperoleh akses informasi pembayaran yang lebih transparan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem administrasi madrasah. Penerapan sistem ini juga mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih baik karena proses mendukung kegiatan mengajar. Terima kasih kepada Saudari Anugerah Putri Jayanti atas materinya. Selanjutnya, kami serahkan kepada dosen Kabupaten untuk melengkapi materi dari seminar ketiga, yaitu Saudari Anugerah Putri Jayanti. Kepada Bapak Musa Hidayat Mkom, kami persilahkan. Materinya Bapak Hidayat Mkom, kami persilahkan. Beberapa role user kayak Pak Anwar ini strategi manajer kosong nggak dulu? Ya orang bisa kayak merkani orang bisa login. Coba Chandra Lawis itu Chandra Pak Anwar, Pak Yusuf itu personal sih masalahnya. Jadi ada orang sakit kira iso error loh, tapi orang lain belum tentu bisa error karena itu loh. Apa semua orang nggak bisa? Apa hanya orang itu yang nggak bisa kan? Wait, sebentar ya. Saya nanya sedikit aja lah. Kasih dikuyu Pak Fuad. Pak Mahmudi, kontak konsisan Pak Mahmudi. Oh, jadi Mahmudi.
Ya, oke, terima kasih Mbak Putri. Putri ora Putri. Oke, Pak. Masih. Hah? Maksudnya? Ya masa jadi putra, Pak? Wong ora tau rok Kak, nganggone katok terus ya. Buat putra. Pakai rok, Kak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Oke, untuk keuangan ya, keuangan di MI. Ini berarti anu ya Mbak, ada penggajian juga ya di sana? Iya. Oh, ustadz-ustadznya digaji gitu ya? Gimana? Ustadz-ustadznya digaji gitu ya? Ya iya. Kamu jadi ustadz di sana? Ustadzah? Enggak, Pak. Enggak? Tak kira jadi ustadzah di sana kamu. Baik. Oke, Mbak Putri, coba saya lihat di anunya Mbak, di interface tadi dari awal Mbak yang untuk admin. Oke, yang ini loginnya anu ya, di admin ya. Jadi yang bisa login admin, terus wali santri. Iya. Sama Bu Ustadzah. Ustadzah. Baik, untuk pemasukan ada, ini berarti di dashboardnya ya, dashboardnya ada total pemasukan, total pengeluaran, pengumuman aktif, guru, sama santri. Baik, untuk pemasukan coba Pak, di pemasukan. Di pemasukan nama masuk syariah nominal sekian, tanggal bayar sekian, status. Kalau saya mau ini kalau di tidak ada detailnya ya Mbak ya? Ini enggak ada Pak. Enggak ada. Terus coba lagi, nah udah sini dulu sini. Enggak, barusan yang barusan, baik. Enggak, barusan yang barusan. Pemasukan? Ya, di pemasukan, baik. Di pemasukan, seandainya saya atau santri sudah bayar nih ya, berarti santri bayar 30.000, tanggal bayarnya sekian gitu ya? Ya. Ya. Sudah masuk, uangnya sudah masuk rekening dan seterusnya. Ini admin bisa menghapus? Admin bisa. Bisa ya? Ini tak hapus saja, nanti uang 30.000-nya tak masukkan kantong gitu berarti ya? Karena kan jadi nggak ada laporannya kan? Kan masuk laporan Pak. Lah kan udah dihapus. Admin jadi itu tak hapus tuh, tak hapus, terus nanti uang yang 30.000 itu misalkan yang tanggal 1 Desember gitu ya, ini tak hapus gitu, yang baris pertama itu tak hapus, berarti yang 30.000 ini lumayan, nanti uangnya tak kantong gitu, tapi nanti yang masuk ke laporan kan berarti itu terhapus toh 30.000 terkurangi. Oh iya Pak. Iya Kak, kalau sudah masuk kaki jangan dihapus, nggak boleh dihapus. Iya, nggak bisa dihapus. Duit hapus nggak bisa. Soalnya kamu di situ ada detail misalkan masuknya dari mana. Nanti di detail itu informasi ini saya bayarnya dari siapa gitu ya. Iya, itu ada di pembayaran malah. Oh, itu di pembayaran ya. Kalau ini nanti dimasuk itu di detail, misalkan aksinya itu detail misalkan. Jangan sama hapus. Kalau hapus bahaya ini nanti rawan korupsi ini. Iya Pak. Kemudian di pembayaran coba di pembayaran. Ini di pembayaran ya, kode ini santrinya ini bayar sahiyah tanggal sekian via. Oke, kalau dilihat apa informasinya apa Mbak?
Kalau dilihat, Ini ya. ya. Oke. Kalau ini tidak Tanggal ya, benar. ya. Jadi ada tanggal ya. Ya, Bayarnya tanggal sekian gitu ya. ya. Oke, kemudian bayar. Di pengeluaran. Pengeluaran. Oke, ini saya mau nambah pengeluaran gaji Ustadz 200.000, penerima 12. Oke, kalau tambah data bayar status nominal sekian dan jadi ya. Nanti untuk sudah nanti masuk di laporan otomatis ya, masuk nominal sekian, keluar sekian, Iya. Iya. Baik, untuk penggajian ya Pak, Penggajian. Penggajian. Oke, kalau tambah data. Tambah. Ustadz ini jabatannya Ustadz, jumlah absen masuk. Ini input sendiri jumlah absen masuknya. Enggak. Dari absensi. Dari absensi ya. Ya. Itu harusnya disiap dulu. Jumlah absen masuk itu udah otomatis ngambil dari absensi. Nominal gaji sekian. Oke. Ya. Enggak melalui ini dia simpan. Oke, cash dan seterusnya. Iya. Oke, untuk laporan belum Mbak? Laporan. Nah, laporan nama Syahriah nominal ini masuk keluar. Nah, itu harusnya ada ininya, ada saldo itu di bawah. Iya, nanti di PDF-nya itu ada totalnya. Saya Jangan di PDF-nya, di sini langsung kelihatan. Di sini langsung kelihatan. Belum butuh untuk nyetak dulu, tapi langsung lihat di aplikasinya terlebih dahulu. Iya. Baik, untuk santri ketika bayar gimana? Ini. Saya mau bayar itu ya, misalkan ya, tagihan. Oh, kalau di admin nambah tagihannya gimana Mbak? Admin nambah tagihan ke santri. Caranya gini. Iya ya Pak. Iya. Si santri A itu tagihannya sekian, itu nambahnya gimana? Misalnya kayak tadi ada pensi dan sebagainya itu, nah itunya ini itu gimana? Belum ya? Ini ya ditambah pembayaran ini Pak. Tambah pembayaran. Ini kan bayar, enggak nambah tagihan. Oh, biar tampil di tagihan ya belum Pak. Biar tampil di tagihan. Misalkan si A sama si, misalkan santri baru sama santri yang lama kan tagihannya beda. Oh iya, iya. Input item misalkan seragam, peci, terus kitab, sama nanti di santri kan misalkan si dua gitu ya, nanti seragamnya sudah tidak berbeda tapi hanya nambah kitabnya saja. Iya. Ya, tambah ya. Iya. Oke, terima kasih, saya itu dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Nah, rampung no. Desember aku toga. Januari aku toga. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Muslim Hidayat M. atas tanggapannya. Selanjutnya, kepada Ibu Nur Hasanah M. kami persilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Mbak Anuga Putih sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Ya, katanya Pak Muslim sekali lagi pakai toga Desember, Januari, Februari awal nanti pakai toga Mbak. Amin. Ya, sudah banyak disampaikan sama Pak Muslim tadi tentang rancangan yang mau diimplementasikan di tugas akhir. Semoga ini nanti lulus sehingga bisa dilanjutkan ke tugas akhir ya Mbak ya. Iya. Ya. Di perancangan sistemnya, use case-nya ini banyak ya. Admin itu banyak mengelola. Kebetulan ada 3 aktor, ada admin, ada ustadz, ustadzah, ada juga santri. Iya. Ya. Santri. Ini berarti MI ya, Mbak? MI ya? Bukan madrasah. Oh, madrasah ibtidaiyah. Apa, Mbak? Madrasahnya apa ini? Hidayatul itu apa? MA? Enggak. Kayak TPQ. Intinya setengah jam ya, jadi tanya jawabnya. Iya, setengah jam. Ada yang sudah soalnya sisa waktu 11 menit. Ya, itu. Kan ngajinya sampai malam. Saya ada. Iya, saya ada. Ya, Mbak Angga ada ya. Ini takutnya kalau santrinya masih SD karena PPQ, saya takutnya ini di rancangan sistemnya itu bisa melakukan pembayarannya bisa cash, bisa login transfer ya. Ya mungkin karena salah satunya dititipi sama orang tua ya. Sehingga bisa cash. Sama. Iya. Akunnya bisa dipegang orang tua. Itu kan pembayarannya bisa transfer, bisa cash. Iya. Kenapa nggak transfer saja? Kan lebih mudah, Mbak. Mungkin ada yang punya gitu. Ya, sebentar Mbak, sebentar ya. Iya. Sebentar. Semenit. Belum. Semenit kenapa? Pak Anugrah Putri, saya lanjutkan. Oh iya, Bu. Ini kalau pembayarannya nanti transfer aja gimana, Mbak? Santri yang masih SD, tapi kan boleh tuh santri itu nanti ada orang tuanya kan yang membayarkan sahriyahnya. Iya. Kalau transfer terus diotomatisasikan nanti tanpa mengupload bukti transfer, itu kira-kira bisa nggak nanti di layanan pembayaran syariah? Soalnya itu juga buat memudahkan seluruh wali santri sih, bukan kan? Kadang ada yang sambil nganterin, sambil bayar gitu. Ya sih iya Mbak, tapi yang namanya sistem itu kan harusnya ya semua tersistem, jangan ada manualnya. Mana? Kalau saya kasih usul. Nah, coba nanti saya diskusikan lagi sama manualnya itu rasanya kok katanya sistem informasi, tapi kok masih ada manualnya nih. Nanti yang input ke admin bayar, kan gue adminnya kelalen bisa, nanti mau bayar lagi gitu. Kan itu kan input melakukan inputan baru membayar, jadi kayak kalau kita bayar di Pastikom itu loh Bu, kita bayar langsung di input, nanti ada bukti pembayaran cetak gitu Bu. Ada contohnya bayar di Pastikom cash apa Mbak? Iya, kemarin kan kasih website kok masih ada pembayaran manual cash gitu. Oh, biar aman kata Pak Muslim. Oh biar aman ya udahlah. Berarti saya nanti Mbak Putri pinter ini mempertahankan ya Pak Fuad mempertahankan argumen sehingga permintaan saya harusnya transfer jangan ada manual itu kayaknya bisa mempertahankan argumen sehingga diperbolehkan ini ya. Nanti manut Pak Muslim juga ini. Tadi Pak Fuad juga ngasih masukan katanya biar aman ya sehingga boleh transfer boleh cash. Berarti ini kalau transfer nanti unggah bukti pembayaran Mbak atau otomatis aja nanti? Iya, kalau transfer langsung otomatis ke sistem.
Ya, betul. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau case-nya dihilangkan. Senajan secara bahasa itu memudahkan orang tua, si wali santri, tetapi akan lebih baik lagi kalau jangan ada pembayaran cash. Iya, Bu. Ya. Jadi Pak Muslim sudah banyak menanyakan di perancangan sistemnya, database-nya, perancangan UX-nya, Pak Muslim sudah banyak bertanya, maka saya cukup itu saja yang saya tanyakan tadi di pembayaran. Harapannya jangan ada cash. Oke, tapi nanti pada pembimbing. Oke, jadi manfaatnya apa Mbak rencana membuat sistem ini Mbak? Ya, untuk mempermudah pengelolaan keuangan, pembayaran, untuk mempermudah wali santri dan transparansi, meningkatkan kepercayaan wali santri. Jadi nanti proses pembelajaran lebih berkualitas dan optimal. Kedepannya apa yang Mbak Anugah Putri rancang, yang mana ini merancang sistem keuangan ya, karena keuangan itu riskan. Apabila sudah dibuatkan sistem akan lebih baik sesuai dengan manfaat yang Mbak Putri harapkan. Ya, mungkin ini saja Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasan MKOM atas tanggapannya. Baik, itulah tadi sesi seminar kerja praktik session 3. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemateri atas materi yang telah disampaikan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang lebih baik di masa depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian saya. Selanjutnya, saya kembalikan acara ini kepada MC, kepada Naila Huria Hudiana, dipersilahkan. Biasanya juga disampaikan. Sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang mengikuti acara pada siang hari ini. Semoga dari acara tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya, Naila Huria Hudiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,